Baiklah, selamat malam. Untuk pertemuan kita yang pertama, perkenalkan saya pengampu mata kuliah Accounting Information System. Barangkali ada yang belum kenal, saya biasa ngajar mata kuliah teori akuntansi dan akuntansi internasional di semester 7. Nah, ini untuk adik-adik yang masih baru, perkenalkan nama saya Dr. Karsam, alumni S3 Unpad. Nah, itu sekilas perkenalan dari saya. Saya saat ini adalah praktisi sebagai partner dalam kantor akuntan publik Dr. Agus Widarsono. Saat ini sedang menangani perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang UMKM. Baik, perusahaan-perusahaan itu biasanya membutuhkan satu sistem informasi. Mereka masih butuh tools untuk membuat laporan keuangan sehingga mudah diakses oleh para pengguna. Nah, mata kuliah kali ini erat kaitannya dengan tools tersebut. Semoga adik-adik ini bisa semangat untuk mengikuti pertemuan ini walaupun tidak harus tatap muka. Nah, melalui video ini saya berusaha menjelaskan apa itu sebuah Accounting Information System. Nah, ini tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan apa itu sistem informasi yang membedakan antara SIA, fungsi dasar yang dilakukannya. Yang kedua adalah mendiskusikan mengapa kita perlu belajar mendesain dari accounting informasi sistem. Perlunya accounting informasi sistem. Yang ketiga, bahwa kita harus menjelaskan bagaimana aturan mainnya, bagaimana yang seharusnya, rantai nilai, kemudian mendiskusikan bagaimana yang dapat menimbulkan value added atau nilai tambah dalam usaha tersebut. Kemudian menjelaskan bagaimana strategi dasar dan posisi strategi yang dapat digunakan dalam bisnis tersebut. Nah, mari kita lihat sebetulnya apa itu definisi akuntansi. Ini sebetulnya kalian sudah belajar di akuntansi 1 ya. What is accounting? Di sini adalah principal way of organizing and reporting financial information. It has been called the language of business. Jadi akuntansi itu disebut sebagai bahasa bisnis. Nah, ini juga sudah kalian pelajari. Nah, sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi ini terjadi atau terdiri dari fungsi-fungsi area bisnis yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi, for providing information to the other areas to enable them. Nah, jadi memberikan informasi ke area lain atau ke pengguna yang memungkinkan dalam melakukan pekerjaan mereka ya, to do their jobs and for reporting the result to interested parties. Jadi memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Siapa pihak-pihak yang berkepentingan? Itu adalah, kalau internal tentu adalah bagian-bagian yang lain ya, untuk manajemen dan sebagainya ya, bagian HRD. Kalau eksternal pasti para pengguna itu adalah misalnya adalah regulator, kemudian investor dan sebagainya ya. Nah, untuk itu sistem akuntansi digunakan untuk mengidentifikasi, to identify, menganalisis, to analyze, to measure, untuk mengukur, kemudian to record, mencatat,
Kemudian summarize, mengikhtisarkan ya, meringkas. Kemudian communicate relevant economic information to interested parties, artinya memberikan informasi atau memberikan informasi ekonomi yang berkaitan. Kemudian informasi apa yang berkaitan? Tentu informasi tentang perusahaan. Kepada siapa? Kepada para pengguna informasi tersebut atau pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan. Nah, itu definisi akuntansi ya. Kemudian what is a system? Jadi apa itu sistem? Kita sudah sering dengar juga sistem. System is an entity consisting of interacting parts. Nah, jadi sistem adalah satu entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi, yang dikoordinasikan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan ya. Nah, di sini sistem must process. Jadi artinya bahwa sistem harus dimiliki oleh organisasi. Untuk apa? Untuk mencatat transaksi, kemudian membuat jurnal, membuat kartu buku besar, kemudian sampai terjadi laporan keuangan. Kemudian adanya interrelationship, hubungan timbal balik, yaitu hubungan timbal balik antara subsidiary ledger, buku besar pembantu, dan buku besar. Jadi dari buku besar itu nanti dituangkan ke dalam buku pembantu. Misalnya apa? Contohnya buku besar piutang. Nah, piutang itu kan secara global, secara total. Piutang itu terdiri dari apa? Itu adanya di subsidiary ledger. Misalnya piutang dari PTA, tagihannya ada berapa, jatuh temponya tanggal berapa, dan piutang PTB dan sebagainya dan sebagainya. Itu adanya di subsidiary ledger. Kemudian harus integration, terintegrasi, yaitu transaksi tadi yang satu persatu itu harus muncul ke dalam atau berdampak atau terintegrasi ke dalam laporan keuangan. Kemudian tujuan utamanya central objective, bahwa itu adalah sistem itu adalah untuk pembuatan laporan keuangan, kemudian pembuatan anggaran, kemudian laporan manajemen. Nah, itu definisi sistem. Sekarang kita sering dengar ada data, ada informasi. Apakah data sama dengan informasi? Nah, kita lihat ya, bahwa data adalah raw facts and figure that are processed to produce information. Jadi data adalah fakta dan angka mentah ya, yang diolah untuk menghasilkan informasi. Nah, sedangkan information is data that have been processed. Jadi data yang telah diolah dan bermakna serta berguna bagi pengguna. Nah, istilah the term meaningful, bermakna, and useful, berguna, adalah istilah yang syarat nilai. Artinya biasanya memasukkan kualitas lain seperti timelines, relevant, reliability, consistency, and comparability. Nah, jadi bahwa yang dimaksud informasi itu penuh dengan syarat, bermakna, dan berguna, itu harus memenuhi kriteria tepat waktu, relevan, kemudian andal, konsisten, dan dapat diperbandingkan. Nah, bagaimana langkah-langkah? Jadi kalau data tadi adalah bersifat data yang masih mentah, belum diolah ya, untuk menghasilkan informasi. Kalau informasi, data yang sudah diolah, sehingga informasi itu mengandung syarat-syarat tadi ya, timeline, relevan, dan sebagainya. Nah, bagaimana merubah data menjadi sebuah informasi? Yang pertama adalah data collection, pengumpulan data, yaitu capture, menangkap ya, merekam, kemudian recording, kemudian validating, memvalidasi, dan editing data.
lakukan edit untuk melengkapi dan keakurasian ya. Kemudian data maintenance atau processing. Nah, ini di sini adalah pemeliharaan atau pemrosesan data, classifying, sorting, calculating data. Nah, melakukan mengklasifikasi, menyortir, menghitung. Kemudian data management ini adalah meliputi storing, maintaining, and retrieving data, yaitu menyimpan, memelihara, dan mengambil data. Kemudian data control, safeguarding and securing data. Jadi menjaga dan mengamankan data dan memastikan keakuratan dan kelengkapannya. Nah, ini yang harus hati-hati ya, data control ini jangan sampai datanya bocor atau dihack. Nah, makanya perlu dijaga ya. Kemudian information generation, yaitu mengenerasi informasinya, yaitu menafsirkan, melaporkan, dan mengkomunikasikan informasi tersebut. Nah, jadi itu untuk merubah data menjadi sebuah informasi yang lengkap ya. Jadi kalau kita baru menerima data itu berarti belum valid. Itu harus dilakukan data collection, data maintenance, data management, data control, dan information generation. Nah, itu baru menjadi sebuah informasi yang memenuhi syarat tadi ya, berkualitas ya. Kemudian apa itu sistem informasi akuntansi? What is an information system? Information system is a framework. Nah, jadi sistem informasi adalah kerangka kerja di mana data dikumpulkan, diproses, dikendalikan, dan di-manage, dikelola melalui through stage in order to provide information to user, melalui tahapan-tahapan yang tadi ya, untuk memberikan informasi kepada pengguna. Kemudian in evolve over time and become more formalized. Nah, jadi dalam perkembangannya ini menjadi lebih formal ya, saat perusahaan tumbuh dan menjadi lebih kompleks. Nah, ini bisa menjadi sistem manual atau sistem komputerisasi. Jadi data tersebut tadi ya bisa menjadi sebuah data yang formal ketika perusahaan sudah bertumbuh ya, menjadi besar. Kemudian nah ini mau menjadi sebuah data manual atau sistem komputerisasi. Kemudian firms depend on information system in order to survive and stay competitive. Jadi perusahaan itu akan tergantung pada sistem informasi yang dibangunnya untuk bisa survive atau bertahan, kemudian tetap bisa berkompetisi. Nah, jadi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan ya, sistem informasi itu. Nah, ini kita lihat model pemrosesan data secara universal ya. Pertama kita melihat storage, yaitu bagian pengolahan. Di sini ada inputnya adalah etching event, kejadian-kejadian, kemudian internal event, environmental event, jadi kejadian di luar dan di dalam perusahaan. Kemudian dilakukan storage ya. Storage ini penyimpanan, kemudian diproses, diolah. Setelah diolah kemudian diberikan kepada para pengguna. Nanti dari situ lahirlah informasi. Nah ini model processing data secara umum ya. Nah, pertanyaannya tujuan pembelajaran 1 nih, jelaskan apa yang dimaksud sistem informasi dan jelaskan fungsi dasar ya yang dilakukan oleh
sistem tersebut. Then what is an accounting information system? Suatu sistem adalah a set of two or more interrelated component. Jadi suatu sistem adalah sekumpulan dua atau lebih komponen yang saling terkait ya. Nih di bawah, system are almost always composed of smaller subsystem. Saling terkait, bahwa komponen itu adalah saling terkait untuk pencapaian sebuah tujuan ya, ini ya. Nah, kemudian sistem hampir selalu merupakan apa? Terdiri dari bagian atau subsistem, bagian yang lebih kecil, each performing, yang masing-masing menjalankan fungsi untuk mendukung sistem yang lebih besar, too large system. Nah, sistem informasi akuntansi consists of, terdiri dari people, orang-orang ya, kemudian prosedur, kemudian data, kemudian software. Ada perangkat lunak di situ ya. Kemudian ada infrastruktur teknologi informasi. Kemudian what is an accounting information system? Di sini adalah fungsi penting apa yang dilakukan oleh SIA dalam kinerja organisasi. Yang pertama adalah it collects and stores data about activities and transaction. Jadi mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas dan transaksi yang terjadi. Nah, yang kedua, it process data into information that useful for making decision. Jadi ini adalah untuk mengolah data dari menjadi sebuah informasi ya yang berguna ya dalam membantu mengambil sebuah keputusan. Kemudian accounting information system juga provides adequate control to safeguard ya, memberikan kontrol yang memadai untuk melindungi aset organisasi. Jadi sistem informasi itu adalah untuk menjaga dan melindungi aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kita lanjutkan tujuan dan pengguna dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah untuk mendukung kegiatan sehari-hari perusahaan, support day-to-day operation. Kemudian misalnya adalah di sini adalah pemrosesan transaksi ya. Kemudian support internal decision making, mendukung pengambilan keputusan internal ya. Di sini adalah menggunakan trend analysis, kemudian kuantitatif dan kualitatif data. Kemudian ada sumber non transaksi, jadi kejadian-kejadian tertentu yang berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah help fulfill stewardship role, yaitu membantu memenuhi peran corporate corporate governance ya, tata kelola perusahaan. Kemudian sumber-sumber apa yang diperlukan dalam SIA? Yang pertama adalah prosesor. Itu adalah untuk proses manual atau secara komputerisasi. Kemudian basis data, database. Itu adalah tempat penyimpanan data ya, data repositories. Kemudian prosedur, baik itu manual ataupun komputerisasi. Kemudian input atau output device, yaitu perangkat input atau output ya, dan sumber daya lain-lain.
miscellaneous resource. Nah, kemudian tujuan pembelajaran 2 nih ya, mendiskusikan mengapa perlu mempelajari desain dan manajemen sistem informasi akuntansi. Kemudian mengapa perlu belajar sistem informasi akuntansi. Nah, sesuai dalam pernyataan konsep ini ya, Financial Accounting Concept nomor 2 yang tertuang dalam FASB. Ya, di sini akuntansi didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi, yaitu menyatakan tujuan dari akuntansi, yaitu memberikan informasi kepada para pengguna untuk membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, kemudian mengapa perlu belajar sistem informasi akuntansi ya? Nah, di sini ada komisi yang membawa itu ya. The Accounting Education Change Commission recommended. Jadi merekomendasikan kurikulum akuntansi harus memberikan pemahaman ya, should provide student with solid understanding. Nah, pemahaman apa? Yaitu ada 3 konsep penting, yaitu the use of information in decision making. Jadi pengguna informasi dalam pengambil keputusan. Kemudian the nature, design, use and implementation of NICE ya, sifat, desain, pengguna dan implementasi dari SIA itu sendiri. Kemudian financial information reporting, laporan informasi keuangan. Kemudian mengapa masih perlu belajar sistem informasi akuntansi? Ini adalah untuk memahami bagaimana sistem akuntansi bekerja ya, yaitu bagaimana mengumpulkan, how to collect data, mengumpulkan data mengenai aktivitas perusahaan dan transaksi yang terjadi. Kemudian how to transfer, bagaimana merubah data menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam menjalankan organisasi. Kemudian how to ensure the availability, bagaimana memastikan ketersediaan, keandalan, reliability, keandalan ya, and accuracy of information. Jadi ketepatan dari informasi tersebut. Nah, kemudian juga mengapa perlu sistem informasi akuntansi. Nah, di sini auditor needs to understand. Jadi auditor perlu memahami sebuah sistem yang digunakan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan. Jadi kalau saya pada saat sedang mengaudit ke klien, pasti nanya datanya prosesnya manual atau melalui sebuah software, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap laporan keuangan yang digunakan. Kalau sudah menggunakan software, artinya kita bisa untuk penghitungan dan sebagainya itu kemungkinan errornya kecil. Nah, jadi kita bisa makin yakin, makin valid dengan data yang akan kita audit. Nah, untuk menghasilkan sebuah opini. Jadi untuk tingkat keyakinan kita ya atas data-data yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian tax professional need, jadi konsultan pajak biasanya ya, memahami tentang SIA bagi perusahaan yang sedang melakukan konsultasi ya kepada konsultan pajak yang memberikan informasi yang digunakan untuk melakukan tax planning, perencanaan pajak dan compliance. Jadi kepatuhan yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut dan akurasi data atau informasinya ya. Nah, itu mengapa kita perlu belajar accounting system. Kemudian untuk yang berikutnya adalah ini ya, one of the fastest growing types of consulting services. Nah, salah satu jenis layanan konsultasi yang tumbuh paling
cepat ya. Kemudian memerlukan desain, kemudian implementasi, pemilihan dan implementasi sistem informasi akuntansi baru. Nah, ini ada survei yang dilakukan oleh IMA, Institute of Management Accountant, menunjukkan bahwa that indicated that work relating to accounting system was the single most important activity performed by corporate accountant. Jadi bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah aktivitas terpenting yang dilakukan oleh akuntan perusahaan. Nah, jadi ada akuntan perusahaan, ada akuntan eksternal yaitu auditor yang bekerja di kantor akuntan publik. Kemudian ada akuntan pemerintah ya. Kemudian information technology and corporate strategy, teknologi informasi dan strategi perusahaan. Nah, ini survei yang dilakukan oleh IMA juga memberikan bahwa aktivitas pekerjaan terpenting kedua dari akuntan perusahaan adalah perencanaan strategis jangka panjang. Corporate accountant is long-term strategic planning. Nah, ini informasi mengenai sertifikasi ya, apa yang diperlukan ya. Ini namanya CITP. Jadi kalau kalian ingin memperoleh sertifikasi mengenai teknologi informasi, boleh mengikuti ini ya, ujian ini, Certified Information Technology Professional. Itu nanti akan sama dengan gelar yang diberikan kepada akuntan ya, CPA ya. Jadi memiliki proses berbagai pengetahuan ya dengan cara teknologi informasi untuk mengetahui tujuan bisnis ya. Kemudian di sini adalah mengakui dari ICPA ya akan pentingnya dan keterkaitan ya in the relationship of IT with accounting. Jadi di sini teknologi informasi dan akuntansi itu saling berkaitan ya. Reflects the ICPA's recognition, jadi pengakuan dari ICPA. Ini pentingnya kegiatan akuntan. Di sini ada meliputi accounting system and financial reporting, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, kemudian long term strategic planning ya, perencanaan strategi jangka panjang, kemudian managing accounting and finance function, yaitu mengelola fungsi akuntansi dan keuangan, kemudian internal consulting, konsultasi secara internal, kemudian short term budgeting, anggaran jangka pendek, kemudian financial and economic analysis ya, keuangan dan analisis keuangan dan ekonomi, kemudian proses improvement yaitu proses perbaikan, kemudian computer system and operation, sistem komputerisasi dan operasi, kemudian performance evaluation, evaluasi kinerja, kemudian customer and product profitability analysis, yaitu analisis profitabilitas pelanggan dan produk. Nah, faktor yang mempengaruhi dalam desain sebuah sistem informasi adalah ini ya, organizational culture, strategic, kemudian information teknologi. Nah, di sini struktur budaya ya. Kenapa struktur budaya berpengaruh? Nah, jadi sistem itu dibangun adalah untuk merubah budaya yang ada di perusahaan. Jadi kalau budaya di perusahaan itu tidak mau berubah, sistem yang dibangun seperti apapun akan tidak jalan. Makanya perlu konsultasi kepada manajemen, kebutuhannya apa sih sistem ini. Jangan-jangan nanti sistem sudah dibuat tapi mereka tidak mau menggunakan.
Nah itu ya. Jadi nanti bisa dilanjutkan, dibaca sendiri. Nah ini subsistem dari sistem informasi manajemen ya. Di sini sistem informasi akuntansi itu adalah terdiri dari ini ya, production, informasi produksi, kemudian sales, penjualan atau marketing, kemudian keuangan, kemudian personel. Nah, hubungannya adalah ini ya, hubungan sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen ya. Sistem informasi manajemen itu adalah membahas ini, bagaimana keuangan, bagaimana penjualan, bagaimana produksi. Nah, bagaimana pegawai atau personalia. Nah, AIS itu adalah bagian dari sistem informasi manajemen ya. Nah, AIS sistem informasi akuntansi ini ya. Ini meliputi mengenai order entry ya, input order penjualan, kemudian melakukan filling atau sistem penagihan, kemudian melakukan sistem pembeliannya bayar secara tunai atau secara kredit, kemudian membuat kartu persediaan, membuat kartu buku besar, kemudian kalau di bagian HRD adalah bagaimana melakukan pembayaran gaji, payroll ya, kemudian membuat general ledger, kemudian membuat laporan produksi. Jadi accounting information system merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Ini tujuan pembelajaran yang ketiga adalah bahwa kita harus tahu aturan main dari SIA tersebut ya, untuk memberikan nilai bagi perusahaan ya. Nah ini value chain adalah ultimate goal of any business. Tujuan akhir bisnis apapun adalah memberikan nilai bagi pelanggannya ya. Kemudian a business will be profitable. Ya, sebuah bisnis akan menguntungkan jika nilai yang diciptakan lebih besar daripada biaya produksi atau jasanya. Kemudian rantai nilai organisasi ini terdiri dari 9 interrelated activities. Jadi ada 9 aktivitas yang saling berkaitan. Nah, kelima aktivitas ini adalah terdiri dari aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan ya, create, market, dan deliver produk dan service to customer, memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, also to provide post sales service and support. Jadi memberikan layanan purna jual ya, dan memberikan dukungan ya. Nah, rantai nilai ini terdiri dari inbound logistik ya, kegiatan utamanya ya. Kemudian operation, kemudian outbound logistik. Nah, kemudian dari situ baru ke marketing dan sales, kemudian baru memberikan services. Nah, ini ya. Bagaimana bahan baku diperoleh, kemudian diproses, kemudian menjadi persediaan akhir, kemudian dipasarkan, kemudian diberikan layanan purna jual. Ini value chain ya. Kegiatan utamanya itu ya. Nah, 4 aktivitas pendukung ya dalam value chain di sini adalah dilaksanakan secara efisien dan efektif ya. Nah, ini ya. Infrastruktur, teknologi, human resource, dan purchasing. Jadi yang mendukung dari value chain itu adalah infrastruktur perusahaan sendiri, kemudian teknologinya bagaimana yang digunakan, dan sumber dayanya dan pembelian. Sistem value-nya adalah konsep yang dapat diperluas dengan mengakui bahwa organisasi harus berinteraksi dengan pemasok, distributor, dan pelanggan ya. Interact with supplier, distributor, and
customer. Nah, rantai nilai organisasi dan rantai nilai pemasok, distributor, pelanggan secara kolektif membentuk sistem nilai. Nah ini ya, di supply chain itu dimulai dari penyedia jasa, penyedia bahan baku, kemudian diproses melalui manufaktur, kemudian didistribusikan, setelah jadi produk, kemudian didistribusikan kepada retailer ya, para pengecer, kemudian baru sampai ke konsumen ya. Ini supply chain ya. Nah, bagaimana SIA dapat menambah nilai untuk organisasi? Yaitu dengan cara menyediakan accurate and timely information. Jadi memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu, sehingga 5 aktivitas dari value chain tadi adalah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, bagaimana sih dapat menambah nilai untuk organisasi? Nah, sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara improving ya, quality and reducing the cost, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi atau layanan, kemudian meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, kemudian menambah berbagai pengetahuan. Nah, SIA yang dirancang dengan baik akan membantu perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Kemudian informasi dan decision making. Apa itu informasi? Nah, di sini istilah data mengacu pada setiap fakta yang dikumpulkan ya, disimpan, collected, store, dan diproses oleh suatu sistem informasi. Nah, informasi adalah data yang telah ditata dan diolah sehingga menjadi lebih bermakna, meaningful ya. Nah, kebutuhan untuk aktivitas ya. Di sini ada general example. Misalnya adalah result, sumber, kemudian ada event. Nah, event itu nanti ada agent. Nah, kemudian pada sales transaksi di sini berkaitan dengan inventory, kemudian penjualan, kemudian ada pelanggan, kemudian sales. Nah, untuk pembayaran pada supplier itu bisa melalui cash, kemudian cash dibayarkan oleh kasir kepada supplier. Nah, ini karakteristik dari informasi yang berguna ya. Jadi informasi dikatakan berguna itu harus memiliki karakteristik relevan, timely, tepat waktu ya, dan reliable, kemudian understandable, dapat dipahami ya, mudah dipahami, kemudian complete ya, kemudian verifiable, dapat diverifikasi. Nah, apa info pengambilan sebuah keputusan ya? Pengambilan keputusan memerlukan langkah-langkah seperti ini ya, identifikasi masalah, kemudian memilih metode untuk memecahkan masalah, kemudian mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjalankan model pengambilan keputusan, kemudian menafsirkan model keluarannya atau hasilnya, kemudian melakukan evaluasi manfaat dari setiap alternatif yang dipilih, kemudian memilih dan menjalankan solusi yang disukai. Baik, nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, yang di sini ya, peran dari akuntansi informasi, sistem sebuah informasi.
Ini tadi sudah kita bahas ya di atas ya. Nah ini ya, peran dari SIA ya. Di sini internet membuat strategi lebih penting dari sebelumnya. Jadi dengan adanya koneksi internet ya, strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih menjadi sebuah lebih bermakna ya dan lebih penting. Kemudian sistem perencanaan ERP ya, sumber daya perusahaan mengintegrasikan semua aspek operasi perusahaan dengan sistem informasi akuntansi tradisional. Dan fitur utama dari ERP adalah integrasi data keuangan operasi dengan non-financial operating data. Jadi pentingnya sih ya ini ya, terintegrasi ya datanya ya. Nah, terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Ada tugas yang harus kalian kerjakan di Google Classroom ya. Nanti masing-masing mahasiswa mengumpulkan tugas tersebut tanpa harus melakukan copy paste. Jadi membuat resume atau menerjemahkan ke dalam pemahaman kalian ya. Terima kasih, selamat malam.